Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, pastinya di rumah pada sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang podcast dialog seputar medis. Welcome to Podcast Diagnosis, podcast dialog seputar medis. Pada hari ini bersama saya Dr. Irman Pahlevi dan dokter yang kita tunggu-tunggu, narasumber tercantik pada hari ini yaitu Dr. Risa, spesialis obstetri dan ginekologi. Pada hari ini kita akan membahas seputar medis tentang konsepsi di mana kita ada pertemuan ovum dan sperma sehingga terjadinya kehamilan. Baik, nggak lama-lama nih, kita langsung saja memperkenalkan dokter narasumber kita, Dr. Risa, spesialis kandungan. Silahkan dok. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurida Memorisa Siagian, spesialis obstetri dan ginekologi, atau dapat dipanggil dengan Dr. Risa. Saya praktek sehari-hari di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Kementerian Pertahanan RI, dan saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI. Salam kenal semuanya. Halo, ini loh dokter tercantik kita. Pada hari ini kita akan membahas seputar medis tentang kehamilan dan konsepsi. Ya dok ya, gimana dok? Sehat dok? Sehat Dokter Irman. Oke dokter, ini teman Mamski, Papski di rumah udah pada penasaran nih dok pembahasan kita pada pagi hari ini dokter. Siap, kita mulai aja ya dok ya. Boleh. Karena teman-teman di rumah sudah menunggu semuanya. Pada proses sebelum terjadi kehamilan ya dok, kita ada siklus menstruasi dan perubahan-perubahan hormonal. Gimana sih dok proses itu sehingga nantinya terjadi kehamilan dokter pada proses menstruasi itu dok? Oke. Jadi siklus menstruasi atau siklus haid itu terjadi mulai dari seorang anak perempuan yang sudah mulai memasuki masa puber, ya. Di situ dia akan mulai mengalami setiap bulan meluruh dinding rahimnya, ya. Kenapa meluruh dinding rahim? Karena ada proses hormonal di situ. Di dalamnya ada proses pelepasan sel telur dari indung telur. Nah, itu terjadi rutin setiap bulan, di mana setiap bulan mulai dari dia pertama kali menstruasi atau menars itu si anak perempuan ini akan mengeluarkan satu sel terbaik, sel telur yang paling terbaik setiap bulannya sampai dengan dia berhenti masa menstruasinya atau kita sebut menopause. Gitu. Jadi kapan masa subur itu terjadi gitu ya? Kalau terjadi pertemuan keluarnya sel telur dari indung telur, ya, dan dia siap untuk menetas gitu ya, menetas dari kantong telurnya, siap untuk bertemu dengan sperma untuk dibuahi. Oke dokter, setelah itu terjadi dokter, siap membuahi dan terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Gimana sih dok proses terjadinya terbentuknya bayi ini sih dok? Gimana dok? Jadi pada saat si perempuan, pasangan suami istri ya, si istri dan suami melakukan hubungan atau konsepsi ya, jadi dia sperma itu masuk ke dalam liang vagina ya, dia akan berjalan menuju ke saluran telur. Nah di situ saluran telur di mana sel telur yang telah menetas tadi ya, telah pecah tadi ya, atau dia akan menunggu di saluran telur itu, dan disitulah dia akan bertemu dengan sperma. Sperma dari sekian jutaan yang masuk ke dalam tubuh perempuan itu hanya satu yang bisa menembus pertahanan si perempuan ini gitu ya. Nah kalau dia sudah spermanya bertemu dengan telur, di situ akan terjadi pembuahan ya. Nah disitulah akan terbentuk embrio mulai dari zigot, dia akan sambil terbentuk zigot ya, dia akan masuk ke dalam rahim untuk menempel di dinding rahim itu. Nah disitulah terjadi kehamilan. Kalau kehamilan tidak terjadi, tentu dinding rahim yang telah tumbuh, yang siap menjadi ladang yang baik, itu kalau tidak ada yang menempel sel zigot itu, dia akan luruh, dia akan keluar. Nah itulah dinamakan haid. Siap dokter. Izin dokter,
kalau sudah terjadi kehamilan ya dok ya, banyak mamski-papski di luar sana yang dari orang-orang tua kita dulu banyak larangan ini, larangan itu. Apa sih dok yang harus kita jaga nih dok dari dalam proses kehamilan supaya mamski-papski di rumah tidak khawatir nih dok dengan kandungan mereka sehingga lancar sampai lahiran. Oke. Jadi sekarang kita sudah mulai menggalakkan program namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu maksudnya mulai dari 3 bulan sebelum hamil. Siap. Jadi itu prakonsepsi di mana orang tuanya atau si calon bapak dan calon ibunya mamski-papski ini harus mempersiapkan baik dari bibit, bebet, bobot gitu ya. Siap. Tapi dari segi reproduksi. Jadi kita harus punya ladang yang baik, kita punya bibit yang baik supaya kehamilannya itu bisa berjalan dengan baik sampai dengan melahirkan. Pada saat melahirkan, nah 3 tahun sampai sekarang malah udah sampai 5 tahun pertama itulah golden period si bayi. Jadi total itu sekitar 1000 hari pertama kehidupan. Nah bagaimana menjaganya? Mulai dari menjaga pola hidupnya, mulai dari diet yang sehat atau nutrisi yang sehat, gaya hidup yang sehat, menjauhi misalnya nih ya junk food, rokok, ataupun makanan tidak sehat lainnya atau gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur ya. Siap. Begadang hobinya gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan. Rutin olahraga, jangan mager di rumah. Siap. Gitu. Itu mempersiapkan tubuh kita untuk mempunyai sel tubuh yang muda gitu ya, supaya pada saat mau terjadi konsepsi gitu ya atau fertilisasi, si sperma dan telur ini dalam kondisi fit dan rahimnya pun dan organ reproduksinya pun dalam kondisi fit semua. Jadi kehamilan bisa terjadi dengan baik. Nah pada saat kehamilan terjadi, nah itu di situ mulailah mitos-mitosnya masuk ya, dok ya. Mungkin dokter udah tahu kalau googling tuh ya, kita searching tuh banyak sekali gitu ya. Jadi gimana menyikapinya? Baca dengan bijak gitu ya. Jangan asal ini diambil, nggak boleh duduk di depan pintu, ya kan ngalangin orang, ya. Halangi orang masuk itu jelas. Ya, betul. Tapi bukan berarti dia mengganggu kehamilan, tidak. Nggak boleh makan ini itu, tidak ada pantangan sebenarnya. Cuma jangan berlebihan ya dok. Jangan berlebihan, betul sekali. Trimester 1 itu adalah fase organogenesis ya, jadi fase pertumbuhan organ si janin. Siap. Jadi kita perlu kasih asupan yang sehat juga dong, bukan hanya sebelum hamil nih. Betul. Tapi pada saat hamil ini itu penting. Nah itulah di situ sebelum hamil sampai trimester 1 itu peran asam folat sangat penting sekali buat si janin itu ya. Siap. Jadi diimbangi dengan nutrisi yang sehat. Maksudnya apa? Bukan berarti nggak boleh makan apa tuh duren, nanas, betul. Itu bukan itu. Justru isi piringnya itu yang harus diperbaiki. Ya ada nasi atau karbonya tapi tidak berlebihan. Ada sayur yang berwarna, buah berwarna, ada protein, daging, ikan ya dok ya, sama lemak gitu. Itu harus terpenuhi. Apakah susu wajib? Tidak perlu, tidak wajib. Tergantung kondisi pasien masing-masing gitu. Itu gunanya kenapa kita perlu kontrol hamil gitu. Betul. Jadi kita tahu modal kita gitu. Kalau terlalu kurus gitu ya, terus dilarang-larang makanannya, apa daya itu nanti hamilnya kan? Ingat mamski, makanan sehat, bukan makanan sehat cepat saji. Cilok, batagor, dihindari bukan tidak boleh, tapi dijaga, dibatasi ya dokter ya. Tapi mamski ini yang pada hamil itu nggak hanya mamski yang menjaga diri, tapi para bapak-bapak di rumah juga harus menjaga sang ibu, terutama yang bapak-bapak yang merokok ya dok ya. Betul banget. Pada bapak-bapak merokok ini nggak bisa dibilangin kadang dok ya. Dia benar sama dengan pernyataan dia sendiri gitu loh dok. Padahal ini untuk anak mereka, sangat terganggu dengan asap-asap rokok dan segala macam. Jadi bapak-bapak di rumah kalau pengen merokok ya jauh-jauh di luar rumah, jangan dekat-dekat dengan ibu, kasihan bayinya. Dan dengan banyaknya saat ini ya dok ya, junk food, merokok pada usia dini, sehingga banyak mamski-papski di rumah juga nih dok, yang sulit dalam kehamilan dokter gara-gara gaya hidup tadi dok. Benar nggak dok, gaya hidup tadi itu sangat mempengaruhi
dalam pembentukan kehamilan tadi dokter izin. Betul, yang saya bilang tadi ya, masalah faktor nutrisi di Indonesia itu sangat-sangat bermasalah gitu ya, karena apa? Banyak yang HB-nya rendah atau anemia. Kita di negara tropis ini justru banyak yang vitaminnya justru kadarnya rendah gitu. Padahal matahari kita Banyak banget ya dok, tapi HB-nya turun. HB-nya turun. Kalau kita cek mikro makronutriennya itu semua rata-rata bermasalah. Siap. Gitu ya. Jadi you are what you eat gitu ya. Siap. Jadi kalau kita makannya asal ya jadinya asal gitu ya. Nggak hanya nasi aja ya dok ya? Nggak hanya nasi, bukan Nggak hanya nasi. bukan ukuran Kalau nasi nggak yang makan, penting. kalau nggak makan nasi nggak makan nih dok. Nggak makan Indonesia ya, gitu. Padahal kalau mual muntah kan nggak bisa makan nasi terus Betul. pasiennya nggak makan, Iya. gitu kan? Ya bisa diganti. Kita bisa, enggak itu manfaatnya googling gitu Siap. ya, atau searching ya melalui internet. Kita bisa lihat pengganti karbo tuh apa aja sih, gitu. Tidak melulu hanya susu, gitu. Yang mual muntah berat itu kalau nggak bisa minum susu, ya nggak bisa makan nasi. terus Jadi nggak makan. menggunakan internet itu untuk mencari solusi perbaikan ya dok ya, bukan menjadi wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, kata Google nggak boleh, ini nggak boleh, akhirnya nggak makan dok. Betul sekali. Mual muntah-muntah masuk IGD. Jadi tiap hamil itu, tiap ibu hamil permasalahannya pasti beda-beda. Siap. Ada yang bisa makan, ada yang nggak bisa makan. Ada yang mual banget, ada yang enggak gitu. Ada yang picky eater, ada pemakan segala gitu. Tapi kembali lagi, nah dokter itu bukan ngebatasin, bukan, tapi mengingatkan supaya Siap. tidak berlebihan. Terutama cemilan nih, yang paling parah Benar, nih dok. gula. Izin dok dokter. Siap. Dengan cemilan yang makanan-makanan yang manis-manis ini ya dok ya. Sekarang itu banyak banget manski-manski itu dok didiagnosis oleh PCOS dokter. Apa seberapa pengaruhnya sih dok PCOS ini dalam kehamilan dokter? Katanya banyak yang gagal hamil, gagal ini karena PCOS dok. Apa sih dok PCOS ini dok dalam mempengaruhi kehamilan ini dok? Nah, PCOS itu salah satu gangguan dalam masalah fertilitas ya. Siap. Jadi ini merupakan suatu gangguan haid ya gitu. Jadi gangguan haid itu, jadi dia kan dari siklus haid itu kan ada satu kantong yang membesar, dia meletus, keluarlah sel telur. Siap. Nah pada PCOS itu tidak terjadi. Jadi gagal dia untuk ovulasi gitu ya, pecah telur gitu ya. Jadi kenapa? Itu banyak faktor penyebabnya gitu. Ada menurut kriteria diagnosisnya itu ya biasanya gangguan androgen gitu ya, estrogennya terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia folikelnya tidak berkembang gitu, tidak berkembang yang membesar salah satu. Jadi setiap bulan itu kan 200 kantung telur itu tumbuh 100 gitu kan. Hanya satu yang jadi juara, itu kantongnya besar, paling besar. Yang jadi saya saat ini dok. Bukan kamu gitu. Jadi kantong yang besar. Nah, itu yang pada PCOS itu tidak terjadi gitu ya. Baik, dokter. Jadi gagal ovulasi. Jadi nggak semua PCOS itu membuat orang gagal hamil ya dok ya? Mempersulit hamil, iya. Gitu. Itu kenapa kalau misalnya ada pasien yang belum hamil juga setelah di atas tahun menikah untuk di bawah 35 tahun. Karena gitu ya. mamski di rumah ini dok, begitu didiagnosis udah langsung stres, langsung ini, langsung gitu. Nah, itu Padahal yang dok harus izin, dicari. istri saya pun didiagnosis dengan PCOS dokter izin. Begitu pola hidupnya diganti dengan makan sehat, menjaga pola makan sehat, diet ini bukan nggak makan gitu ya dok ya, tapi menjaga kualitas makanan itu sendiri sehingga tubuh kita menjadi baik dalam memproduksi hormonal tadi ya dok ya? Ya betul. Jadi umumnya pada pasien PCOS itu yang mengalami itu yang kalau yang indeks massa tubuhnya itu tidak ideal, kurang Siap, ideal betul. Jadi kalau nggak terlalu besar, dia terlalu kecil, terlalu kurus. Jadi ya kembali lagi tadi, perbaiki dulu nutrisi, perbaiki dulu pola hidup. Karena memang PCOS treatment pertama kita adalah nomor 1, modifikasi gaya hidup. Betul. Bukan obat-obatan justru. Nomor 1 modifikasi gaya hidup. Cari penyebabnya. Kenapa? Gitu. Apakah ada gangguan insulin, resistensi insulin berat yang menyebabkan androgen makin meningkat, atau ada faktor lain gitu yang menyebabkan. Pokoknya dok, kalau kita sudah menjaga pola makan, ini tidak juga terjadi. Nah ingat, datang ke RSPPN bersama dokter Risa. Jangan cari-cari sendiri, jangan pandai-pandai sendiri ya dok ya. Jadi di treatment dengan benar ya dok ya, jangan asal disuruh makan ini, disuruh makan itu. Kan jadinya banyak yang jadi nggak jadi gitu loh dok.
Gitu. Kasihan teman-teman kita di rumah itu, Dok. Sekarang itu memang banyak pasien yang menyamakan kondisi dia dengan kondisi tetangganya, Betul, orang di dokter. sebelahnya, Betul. dengan sahabatnya, seperti itu. Jadi sementara tidak semua pasien itu sama kondisinya. Betul. Kita nggak bisa, ya itu kenapa kedokteran itu suatu hal yang unik ya, bukan suatu matematika, ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Kita memang harus melihat satu-satu pasiennya. Dilihat masalahnya apa, belum tentu semua sama, dan belum tentu semua obatnya sama. Gitu. Jadi kita sebagai calon moms and dads gitu ya, jadi harus bijak gitu. Jadi jangan searching sendiri, akhirnya mendiagnosa sendiri, dan dia akhirnya stres sendiri. Gitu. Betul, makin dokter. stres makin susah punya anak, ya Siap. kan? Ya, jadi carilah pertolongan. Dan pada Pertolongan saat- di tempat yang tepat. betul sekali. Dokter kandungan, bukan teman yang pernah mengalami hal yang serupa. Karena keadaan kita, keadaan orang lain itu belum tentu sama, dan treatmentnya pasti akan berbeda. Benar sekali. Dan kalau datang untuk program hamil harus berdua, jangan sendiri. Betul, dokter, betul. Karena bapaknya ini kadang denialnya sangat tinggi sekali. Padahal ibunya udah diet, udah benar, tapi bapaknya masih ngerokok, Ya. masih begadang-begadang. Ini kan sesuatu yang mau membuat ibu yang disalah-salahkan terus karena tidak terjadinya kehamilan, menambah emosional, menambah stres. Ini bagaimana, dokter? Stres emosional pada ibu yang baru mau merencanakan hamil ini seberapa pengaruh sih, dok, untuk terjadinya kehamilan, efek dari emosional dan stres ini, dok? Oke, kalau faktor stres itu akan mempengaruhi faktor hormonal, iya ada inputnya gitu ya, tapi itu hanya salah satu faktor dari sekian banyak. Karena kita tahu kan organ reproduksi itu hormonnya itu mulai dari di dalam kepala ya, dalam otak sampai dengan di indung telur. Itu mereka bekerja seperti roda jam gitu ya, jadi harus seiring sejalan gitu. Jadi kalau ada satu yang mandek, semua terganggu tentunya gitu ya. Semua saling memberikan input gitu ya. Nah, salah satunya yaitu faktor stres bisa menjadi faktor pemicu. Itu kenapa kan, sementara kalau dia stres biasanya jadi begadang, sulit tidur, insomnia, makan nggak bener. Betul, nah, dokter. itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi faktor lainnya gitu. Siap. Jadi apakah harus dikurangi? Ya tentu saja harus dikurangi, harus dihindari gitu. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu kita cari solusi. Solusi kerjasama antara Mamski dan Papski sangat-sangat mempengaruhi terjadinya proses kehamilan ini ya, dok. Betul. Berjuang itu tidak boleh sendiri ya, dok. Bener banget. Demi garis 2. Oke, sobat sehat PPN, pada hari ini yang disampaikan oleh Dr. Risa SPOG sangat-sangat berkesan untuk Mamski dan Papski di rumah dalam proses kehamilan nantinya, dan hanya boleh untuk Mamski Papski di rumah ya. Yang belum menikah jangan ya, Dek ya, jangan. Bahaya ya, Dok ya. Nanti datang ke Dr. Risa minta ini minta itu ya nggak akan dikasih. Bahaya, pidana itu, pidana. Oke, dokter. Semoga apa yang kita bincang-bincang pada hari ini ya, dok ya, sangat bermanfaat buat Mamski Papski di rumah, sehingga nanti ada nilai rujukan untuk memulai proses ini, dok. Dan jangan lupa kalau nanti sudah dilakukan apa yang disampaikan dokter Risa, masih belum terjadinya proses kehamilan, ingat kontrol ke dokter, bukan curhat ke teman. Sehingga proses itu sangat rumit sekali, karena bukannya menambah solusi, nambah stres nanti yang ada. Baik, dokter, pada awal-awal trimester kehamilan pertama kan udah terlewati nih, dok. Nah, gimana sih, dok, menjalani kehamilan ini dengan menyenangkan, dokter? Jadi tidak hanya mual muntah, capek sana sini. Gimana, dokter, solusinya, dokter, izin? Oke. Jadi gini, kalau menjalani kehamilan yang menyenangkan itu, pertama kita jangan anggap hamil itu sepenyakit. Betul. Hamil itu adalah suatu berkat. Berkat anugerah. sekali, dokter izin. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap itu suatu penyakit. Jadi malas gerak, murung diri di kamar, takut kenapa-napa, ya nggak mau kemana-mana. Akhirnya nggak gerak ya, dok ya. Takut makan ini itu, takut olahraga gitu, banyak takutnya gitu ya. Jadi justru kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau bingung, tanya sama ibu bidan atau sama dokter kandungannya, dok, amankah kehamilan saya ini gitu kan.
apakah ada masalah gitu ya. Nah, jangan lupa untuk kontrol hamil teratur gitu ya, Betul. supaya kita tahu pertumbuhannya. Nanti kan dokter akan bilang, oh nih bayinya bagus nih kondisinya, oh nih terlalu kecil kah atau terlalu besar kah, ibunya bagaimana, tensinya bagaimana, aman kah. Betul, Nah, dokter. kalau memang perlu harus dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan seperti USG fetal maternal atau pemeriksaan lab tambahan, tentu akan dikomunikasikan dari dokter kandungannya. Betul. Nah, Kontrol jangan rutin, cuek gitu. kontrol rutin ini sangat perlu ya dok ya, sangat perlu sekali. karena jangan tiba-tiba nanti kaget waktu mau lahiran kejang-kejang Iya, ya dok ya. betul. Karena banyak pada ibu-ibu hamil ini nggak terima karena tensinya tinggi di akhir kehamilan, padahal beliau sendiri nggak kontrol, nggak peduli, nggak care dengan bayinya. Betul. Sehingga mengancam nyawa si ibu juga ya dok ya. Ya. Kalau misalnya terjadi kegawatan janin, sehingga ibunya memperburuk kondisi ibu ya dok ya. Jadi gini, itulah ada gunanya buku PINK itu ya. Ya, buku ibu KIK. hamil, siap. Itu semacam buku komunikasi. Jadi misalnya pasiennya periksa ke Bu Bidan gitu, terus datang ke dokter kandungan, kita jadi bisa lihat gitu. Per tahapnya seperti apa ya dok ya. Ada gitu. kelainan apa dan apa yang mau kita siapkan ya dokter ya. Benar. Teman-teman bidan kita ini merupakan lini pertamanya untuk ibu-ibu hamil gitu ya. Begitu juga dokter kandungan, dokter umum di klinik gitu ya. Mereka akan melihat nih, oh nih ada masalah nih Bu gitu kan, atau di puskesmas gitu. Ibu harus ke dokter kandungan ya. Nah, Betul. itu diikutin Betul, gitu. betul. Kita perlu screening. Screening minimal 4 kali USG minimal. Itu udah dicanangkan oleh pemerintah gitu. Nah, dibantu dengan asupan nutrisi yang bagus ya. Jangan hanya susu melulu gitu ya. Kalau fase mual muntahnya sudah aman gitu ya, sudah terlalui, baru jaga pola makan. Karena setelah mual muntah terlewati itu, wah biasanya makannya langsung buar gitu ya. Gitu, jadi langsung heboh tuh sekali, langsung jadi naik berat badan yang tadinya naik sekilo aja susah setengah mati sebulan itu jadi 3 kilo, 5 kilo, jangan kayak gitu juga ya dek ya gitu. Sekarang itu kan dok hampir masyarakat Indonesia ini udah punya BPJS ya dok ya. Jadi jangan khawatir nggak ada biaya untuk USG di rumah sakit ya dok. Karena semua itu sudah ada pencanangan oleh BPJS sendiri, boleh untuk melakukan tindakan USG untuk melihat pertumbuhan si janin ya dok. Betul. Nah, gunanya USG itu bukan untuk 4D ya, untuk melihat jenis kelamin mukanya seperti apa, bukan. Betul. Itu bukan ya dek ya. Jadi USG itu justru untuk melihat tumbuh kembang si bayi, hari-harinya nutupin jalan lahir atau enggak, kalau pernah bekas sesar misalnya hari-harinya lengket atau tidak, ada kelainan kah pada bayinya, ada masalah kah pada ibunya, itu bisa kita deteksi lewat USG. Minimal 4 kali. 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 2 kali di trimester 3. Gitu. Jadi itu kalau kita melakukan itu minimal 4 kalinya itu harusnya sih tidak mempersiapkan kehamilan nanti bisa dipersiapkan ya dok ya. Betul. Nggak harus ke rumah sakit untuk mempersiapkan lahiran, bisa di bidan setempat jika tidak ada masalah pada kandungan. Betul sekali. Tapi kalau ada masalah dari awal kita udah deteksi ya dok untuk bisa dilakukan tindakan lebih lanjut di rumah sakit. Apakah itu nanti ada bantuan obat, lahiran secara sesar dan segala macam ya dok, sehingga selamat ibu, selamat janin. Jadi untuk cara melahirkan pun ya nggak usah ngotot harus persalinan pervaginam, harus persalinan normal gitu ya. Ya kalau bayinya melintang ya kita sampai kapanpun nggak akan lahir lewat persalinan vaginal, malah mendatangkan bahaya buat si bayi kalau kita paksakan tetap lahiran normal. Ngomong-ngomong masalah lahiran nih dok, banyak ibu mamski papski di rumah itu waktu lahiran panik sekali. Kadang tidak mempersiapkan dari awal. Udah dari awal gitu dok. Jadi apa sih dok kiat-kiat buat mamski papski di rumah dok untuk mempersiapkan kelahiran yang lancar, menyenangkan dan tidak Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kadang sering ya, bukan kadang malah sering pada saat saya tanya pasien gitu ya, udah siapin belum alat-alatnya segala macam, belum dokter, belum sempat beli ini itu segala macam gitu ya. Justru harus disiapkan dari sekarang gitu ya. Pertama fisik dan mental tentunya. Betul.
kita udah mau deket lahiran nih, ibunya masih cemas, duk gitu kan, makin lihat browsing internet makin panik. Ya kan, komunikasi sama dokternya. Itu pentingnya kontrolnya, Dok. Penting. Yang kedua, mempersiapkan suami, keluarga maupun lingkungan sekitar. Jangan hanya suami, karena banyak kan yang suami lagi dinas luar misalnya, lagi dinas keluar kota gitu. Betul. Keluarganya harus ada yang keluarga siaga. Jadi nggak hanya suami yang siaga, keluarganya juga siaga dan lingkungannya juga siaga. Jadi kalau ada ibu hamil, komunikasikan dengan Pak RT, Pak RW, lurah setempat, supaya kalau misalnya ada apa-apa sama ibunya, pertolongannya cepat dan bisa dibantu. Betul, Dokter. Jadi jangan sampai ibunya sendirian, merasa sendirian, itu udah stres banget. Betul. Sangat berat sekali untuk menjalin kalau itu sendiri ya, Dok. Betul, sangat berat sekali. Nggak mungkin lah yang lahiran normal, lahiran sesar, kalau dia harus menghadapi sendiri itu si ibu-ibu tuh, aduh itu mental baja sekali ya. Baik, Dokter. Jadi butuh dukungan support dari suami dan keluarga, itu sangat-sangat penting. Dan tambahannya itulah ada lingkungan sekitar. Kita sampai udah membuat tuh namanya desa siaga. Betul, Dokter. Gitu. Jadi untuk proses ini semua tidak hanya Mamski saja, nggak hanya Mamskinya aja, tapi lingkungan sangat mempengaruhi proses kelahiran yang menyenangkan, sehat ibu, sehat bayi. Baik, Bapak Ibu semuanya, saat ini bincang-bincang kita kayaknya sudah cukup lengkap nih penjelasan dari mulai proses pembuahan sampai melahirkan yang menyenangkan. Buat Mamski-Papski di rumah, tetap semangat yang belum lahiran dan jangan lupa kontrol. Salam garis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua. Bye-bye.